Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini video ke 7 ya, rangkaian 3 fase power imbalance sistem yang seimbang. Rangkaian 3 fase sistem yang balance atau seimbang dayanya. Sekarang kita bahas tentang contoh soal untuk mencari daya rata-rata, daya reaktif, dan daya kompleks dari buku Alexander dan Sadiku, Fundamental of Electric Circuit, edisi keempat, penerbit McGraw-Hill tahun 2009. Jadi ini rangkaiannya dari gambar 12.13, contoh 12.12 gambarnya ya, tapi kalau soal yang di bab 12.7 bukan 12.2. Oke, di sini kita ingin menentukan pada gambar ini daya rata-rata total, kemudian daya reaktif, dan juga daya kompleks pada sisi sumber dan pada sisi load beban, dan juga nanti juga akan tunjukkan sisi line-nya juga ya, sisi line kabelnya, dan nanti akan ditunjukkan bahwa daya sumber ditambah daya line tambah daya load itu 0, berarti ya energinya benar-benar sempurna ya, dibangkitkan dan diserap. Hukum kekalahan energi. Oke, pertama kita melihat sumber daya dulu. Ini ada 3 sumber daya ini maksudnya 3 sumber tegangan nih, fase A, fase B, fase C. Ya, kita bisa mengasumsikan atau hanya perhatikan satu fase saja dari 3 fase ini. Kita perhatikan satu fase, nanti dia akan mewakili yang lainnya, karena sistem ini kan seimbang, jadi kita bisa mengconsider satu fase ya. Jadi untuk yang pertama, untuk saat ini kita pilih fase A, kita akan tindak lanjuti lebih lanjut lagi. Kita akan cari lebih lanjut di fase A. Pertama, tegangan per fasanya, fase A itu 110 sudut 0 derajat volt. Jadi kalau magnitud tegangan per fase itu sama semua ya, fase A, fase B, fase C itu magnitudnya sama, 110 volt. Kita ambil fase A, tegangan per fasanya yang fase A ini 110 sudut 0 derajat volt. Ya, ini kita lihat dari sini ya, itu dari sumber daya fase A, ada titik A nya bisa kita lihat itu. Nah, ini sumber tegangannya 110 sudut 0 derajat volt. Di sini kita lihat ada impedance line atau kabelnya, impedansi kabel sebesar 5 minus J2 ohm, dan tegangan fasanya ini, maksud tegangan per fase ini adalah
bukan tegangan fase, impedansi ZP atau impedansi P per fasa. Impedansi per fasa ini maksudnya impedansi beban atau load 10 tambah C8 ohm. Nah, kemudian arus per fasanya, arus A, fasa A itu adalah tegangan per fasa, tegangan fasa A dibagi total impedansi, yaitu sama dengan tegangan per fasa dibagi impedansi line atau kabelnya ditambah impedansi per fasa atau impedansi loadnya, impedansi bebannya. Nah, arus P ini sama dengan 110 sudut 0 derajat dibagi 5 minus C2, ini adalah beban line atau kabel, ditambah 10 tambah C8, ini adalah impedansi dari fasa A atau impedansi dari load, dari beban. Nah, oleh karena itu arus per fasanya sama dengan 110 sudut 0 derajat dibagi 15 ya, 15 itu 5 tambah 10 dan imaginary 6, yaitu 8 dikurang 2. Ini bisa kita dari mana mendapatkan nilai Z line ya, dari 5 minus C2 ohm. Kemudian yang beban dari sini ya, 10 tambah C8 ohm. Nah, tadi terakhir itu arus P-nya itu adalah 110 sudut 0 derajat dibagi 15 tambah J6. Kita uraikan. Nah, 15 tambah J6 itu adalah kita jadikan juga polar atau fasor dengan resultannya magnitudenya akar dari 15 kuadrat tambah 6 kuadrat dengan sudutnya arcus tangan 6 per 15 ya. Arcus tangan 6 per 15 ya. Kita akan detailkan lagi bahwa 15 tambah J6 ini menjadi bentuk polarnya adalah akar 15 kuadrat tambah 6 kuadrat, sudutnya arcus tangan 6 per 15. Jadi imajiner di atas sumbu Y, di bawahnya real sumbu X, jadi 6 per 15. Hasilnya adalah 110 sudut 0 derajat dibagi 16,155 sudut 21,8 derajat. Sehingga arus per fasanya ini atau arus fasa A sama dengan 110 dibagi 16,155, sudutnya 0 derajat dikurang 21,8 derajat. Jadi yang dari bawah penyebutnya naik ke atas, dia menjadi minus. Ya, jadi dikurangi sudutnya sehingga totalnya arus fasa A ini adalah 110 dibagi 16,155 itu menjadi 6,809, dan sudutnya 0 derajat minus 21,8 derajat menjadi minus 21,8 derajat. Kalau kita bulatkan sama dengan 6,81 sudut minus 21,8 derajat. Nah, pada sisi sumber tegangan, sumber daya, maka daya kompleks yang diserap ya. Nah, ini karena dia diserap tuh harusnya hilang, tapi ini malah menghasilkan daya, berarti jadi minus. Nah, jadi simbol dari daya kompleks itu adalah S, subscriptnya S itu sumber. Jadi daya kompleks, sumber daya kompleks itu SS sama dengan minus 3
minus ini karena harusnya diserap tapi dia malah menghasilkan energi, sehingga opposite dari diserap. Kalau diserap dia positif karena dia menghasilkan energi, dia menjadi negatif. 3 ini adalah karena 3 fasa, jadi daya kompleks untuk semua fasa itu ada 3 kali fasa dikali tegangan per fasa dan arus per fasa. Jadi situ ada minus ada sign tanda minusnya itu dari minus 3, artinya sumber itu menghasilkan atau memproduksi energi, daya atau tegangan, sedangkan yang dicari itu yang diabsorbnya diserap itu berarti hilang, berubah energinya ke panas atau kemana gitu. Jadi kalau dia kebalikan dari absorb, maka di sumber ini nilainya negatif, akan jadi negatif 3. Yang 3 itu ada 3 fasa, Vp kali IP, tegangan per fasa kali arus per fasa, sehingga tegangan kompleks pada sumber SS sama dengan minus 3 tegangan fasa Vp dikali arus per fasa IP, sehingga kita masukkan nilainya menjadi minus 3 dikali 110 sudut 0 derajat dikali 6,81 sudut minus 21,8 derajat, dan itu menghasilkan minus 2247 sudut 21,8 derajat. Karena kita ingin mencari daya rata-rata total dan daya reaktif, maka kita perlu merubah nilai polar ini menjadi nilai bilangan kompleks, yaitu menjadi minus 2087 ditambah J 834,6 volt ampere. Jadi daya kompleks itu volt ampere, bukan pakai watt ya, pakai volt ampere. Ini adalah unit satuan dari daya kompleks, adalah volt ampere. Nah, jadi daya sumbernya itu minus 2087 tambah J835, kita bulatkan jadi 835 volt ampere. Sedangkan daya kompleks adalah daya rata-rata P di bilangan real ditambah daya reaktif di imajiner Q, jadi P tambah JQ. Kita bisa lihat bahwa nilai P adalah minus 2087, satuannya watt karena dia real ya, satuannya watt. Nah, ini adalah tegangan daya real atau daya rata-rata yang diserap, nilainya adalah minus 2087 watt. Dia nilainya minus karena dia menghasilkan daya, jadi kebalikan dari diserap. Kalau positif berarti itu yang diserap, kalau negatif berarti dia kebalikan diserap, nah dimunculkan. Kemudian kembali lagi daya kompleks S sama dengan yang di sumber ya, daya kompleks sumber SS sama dengan minus dari 2087 tambah J dalam kurung 2087 tambah J 835 volt ampere. Daya kompleks SS sama dengan P tambah JQ. Q ini adalah daya reaktif ya. Daya reaktif adalah minus 835 volt ampere reaktif satuannya. Nah, inilah bagian imaginary atau daya reaktif, nilainya adalah minus 835 volt ampere reaktif. Ini dari sisi sumber. Bagaimana dengan sisi load, tegangan? Di sisi load, maka kita cari dulu daya kompleks yang diserap, yaitu daya L load ya, daya load
yang diserap oleh load beban, yaitu sama dengan 3 dikali magnitude arus per fasa kuadrat dikali impedansi fasanya per fasa, atau impedansi loadnya, bebannya. Kita tahu bahwa ZP atau impedansi tegangan dari gambar tadi yang di awal-awal kita lihat adalah 10 tambah J8 ohm. Nah, kita rubah dulu karena ini perkalian, enaknya kita jadikan polar. Kalau penambah jumlahan enaknya dalam bilangan kompleks, tapi kalau kali dan kurang enak dalam polar. ZP-nya impedansi fasa atau impedansi beban itu adalah akar dari 10 kuadrat tambah 8 kuadrat sudut arkus tangan 8/10, yaitu 12,81 sudut 38,66 derajat ohm. Ini adalah impedansi beban atau fasa. Lanjutnya, daya kompleks pada beban SL sama dengan 3 kali IP kuadrat, magnitude IP arus fasa dikuadratkan, magnitudenya dikuadratkan, dikali tegangan fasa atau tegangan beban load, bukan tegangannya, impedansi fasa atau impedansi beban atau load. Tadi kita udah tahu ZP-nya, sekarang IP-nya, IP tadi kita cari di awal. IP sama dengan arus fasa menurut arus A, yaitu udah kita cari tadi 6,81 sudut minus 21,8 derajat. Nah, magnitude dari IP atau magnitude dari IA itu adalah 6,81, sudutnya kita hilangkan, sehingga kita masukkan nilai dan kita dapatkan semua nilai IP dan ZP, kita masukkan ke rumus. Daya kompleks beban menghasilkan 3 dikali 6,81 kuadrat, ya, itu dari IP, magnitude IP kuadrat, dikali ZP-nya 12,81 sudut 38,66 derajat. Hasilnya, daya kompleks pada beban adalah 1782 sudut 38,66 derajat volt ampere. Karena kita ingin mencari daya rata-rata dan daya reaktif, kita perlu tahu di mana nilai dari bilangan, nilai dari real dan imajiner, sehingga kita rubah menjadi bilangan kompleks. Tegangan daya kompleks pada beban atau load adalah 1782 sudut 38,66 derajat volt ampere. Ini menjadi SL, daya kompleks beban sama dengan 1782 dikali cos 38,66 derajat tambah imajinernya J sin 38,66 derajat. Maka kita dapatkan daya kompleks pada beban adalah dalam kurung 1392 ditambah J 1113 volt ampere. Nah, sini kita dapat bahwa daya di real, daya yang diserap di real ini rata-rata yang diserap di real adalah 1392 watt, dan daya reaktif yang diserapnya adalah 1000 yang di imajiner, ya, 1113 volt ampere reaktif. Tadi sudah kita dapatkan daya kompleks di sumber, daya rata-rata di sumber yang real, dan daya reaktif yang imajiner di sumber, nilainya minus. Dan kemudian kita dapatkan di sini yang plusnya adalah daya yang diserap di beban, daya kompleksnya, daya bilangan realnya, daya rata-ratanya di bilangan real, dan daya reaktif di imajiner.
Sini ada perbedaan antara daya yang diserap dengan daya yang diserap pada sumber dengan daya yang diserap pada beban. Karena apa? Karena ternyata ada daya kompleks juga yang diserap oleh impedansi kabel. Nah, makanya dia ada perbedaan antara daya kompleks yang di sumber yang minus dengan yang pada beban yang positif. Ternyata dayanya ketika sampai ke beban sebagian sudah diambil, ya diserap oleh impedansi kabelnya, jadi panas. Yaitu impedansi bebannya apa? 5 minus C2 ohm. Dari sini kita lihat bahwa daya kompleks yang diserap oleh kabel adalah SL, daya kompleks line atau kabel, sama dengan 3 kali magnitude arus fasa kuadrat, fasa A kuadrat, magnitudenya dipadatkan, dikali impedansi line atau kabel. Hasilnya adalah bilangan daya kompleks, nilai daya kompleks pada line atau kabel itu adalah 3 dikali 6,81 kuadrat dikali 5 minus C2 impedansinya. Nah, karena dia perkaliannya 3 kali 6,81 kuadrat ini bilangan real, langsung kita kalikan semua ke 5 sama minus C2 menghasilkan 695 minus C 278 volt ampere. Ini adalah daya kompleks dari line atau kabel yang diserap dayanya. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa daya kompleks sumber SS adalah minus dalam kurung 2087 tambah C 835 volt ampere. Minus ini karena dia menghasilkan tegangan kebalikan dari diserap atau absorb. Kemudian daya kompleks pada beban load adalah dalam kurung 1392 ditambah J 1113 volt ampere. Dan daya pada line atau kabel besar dalam kurung 695 dikurang J 278 volt ampere. Sehingga kalau kita tambahkan semua, daya kompleks sumber tambah daya kompleks beban ditambah daya kompleks kabel atau line sama dengan yang realnya itu minus 2087 ditambah 1392 ditambah 695, hasilnya adalah 0. Yang bilang imajinernya minus J 835 tambah J 1113 dikurang J 278, hasilnya juga 0. Sehingga daya kompleks sumber ditambah daya kompleks beban tambah daya kompleks kabel itu total nilainya 0. Yang diproduksi di sumber habis diserap di kabel dan di beban, sehingga total dayanya adalah 0. Ya, demikian, terima kasih, nuhun, thank you, arigatou gozaimasu, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.